Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi dengan My Collection. Hari ini, kawan-kawan sekalian, saya akan mengajak kawan-kawan sekalian mengenal yang satu ini. Kenapa harus batu rubi? Nah, itu dia pertanyaannya. Kita lihat dulu ya, batu yang indah ini. Nah, tuh, lihat tuh, kelihatan ada seternya. Indah sekali. Jadi batu rubi ini banyak asal negeri nih. Ada yang dari Burma, ada yang dari Sri Lanka, ada juga yang dari Tanzania. Jadi batu rubi ini sangat digemari kawan-kawan sekalian. Sangat digemari. Bahkan di beberapa negeri batu ini konon dipakai sebagai batu utama yang berada di tengah mahkota kerajaan. Sangat unik. Kita harus tahu nih, karena batu ini menjadi batu yang cukup terfamous ya, terkenal ya. Jadi makanya kita harus tahu nih sejarah dan karakternya. Kenapa kok harus kita pilih batu rubi? Ini kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, batu rubi ini berasal dari bahasa Sanskerta kuno. Rubi merah delima disebut dalam bahasa Sanskerta adalah Ratnaraj. Diterjemahkan artinya sebagai raja batu permata. Kemudian orang Hindu kuno itu dia percaya bahwasanya katanya Tuhan itu semuanya batu permata. Nah, ini yang harus kita luruskan pemahamannya. Sebenarnya Tuhan itu tidak terikat dengan hal-hal yang berbau material. Material ini kan hanya ciptaan saja. Namun ini kepercayaan orang di masa lalu yang harus kita pahami juga gitu. Dari banyak mitos dan legenda yang mengelilingi kecemerlangan cerita daripada batu ini, tidak ada batu permata yang dihargai sepanjang sejarah melebihi daripada batu rubi ini. Sehingga dinyatakan di dalam Alkitab dan tulisan-tulisan Sanskerta kuno sebagai yang paling berharga, katanya benda-benda di antara segala macam batu permata ini adalah batu rubi yang telah menghiasi para mahkota kaisar dan raja-raja pada zaman dahulu. Ini kawan-kawan sekalian. Dan sejarah mengenai tambang batu rubi itu baru ditemukan di Vietnam pada tahun 1992 ya. Batu mulia hasil tambang dengan produksi batu rubi yang sangat mirip dengan batu rubi dari Burma. Secara geologi, tambang baru mungkin merupakan kelanjutan daripada formasi yang sama yang dihasilkan oleh deposito penyimpanan-penyimpanan yang ada di Burma. Ini baru ditemukan tambang ya katanya. Beberapa batu rubi dari Vietnam ini katanya kualitasnya mendekati batu-batu rubi yang ditemukan di Burma. Batu rubi juga banyak ditemukan di Thailand. Rubi Thailand cenderung merahnya lebih gelap dan dalam nada merah nyata ya, cenderung ke arah merah anggur ya. Dan bukannya merah muda seperti rubi Burma. Rubi Burma cenderung warnanya lebih cerah. Hal ini membuat mereka sangat populer di Amerika Serikat, di mana konsumennya biasanya lebih suka batu rubi yang lebih gelap. Jadi bloodstone ya. Ini bloodstone yang warna-warnanya lebih tua itu orang-orang sana tuh kok orang barat lebih menyenanginya gitu. Kawan-kawan sekalian, pertambangan batu rubi merah delima ini dimulai sebenarnya sejak 2500 tahun yang lalu. Ya sudah cukup lama ya sampai saat ini ya. Pertambangan rubi batu merah delima ini masih dilakukan di beberapa tempat di bagian Asia seperti Thailand, Burma, Australia, Pakistan, Afghanistan, dan Amerika Serikat. Namun yang Burma yang sekarang dikenal sebagai Myanmar ini merupakan sumber yang paling terkenal ya untuk jenis batu merah delima ini.
karena uratnya sangat halus yang merah delima yang di sana itu. Studi menunjukkan bahwa penambangan batu merah delima di Burma ini bisa dipergunakan untuk melacak kembali zaman batu katanya dan zaman perunggu, sebagaimana yang dibuktikan dengan alat yang ditemukan di penambangan, di beberapa pertambangan. Thailand di sisi lain, seperti zaman sekarang, dianggap sebagai pusat perdagangan yang paling penting di dunia ketika adanya perdagangan permata batu merah delima, ruby. Dan ada juga penemuan batu merah delima di beberapa daerah Vietnam yang berakhir juga di Madagaskar. Beberapa batu ruby Thailand memiliki refleksi hitam. Fenomena itu disebut karena jarang ditemukan atau warnanya dalam kategori mengalami kepunahan, berupa warna yang terlihat lebih gelap daripada yang sebenarnya. Tapi ruby Thailand juga dapat memiliki hidup yang kaya merah, menyaingi ruby yang ada di Burma dalam intensitasnya. Sri Lanka juga memiliki batu ruby yang sangat indah, banyak. Namun Sri Lanka juga sering warnanya condong kepada merah muda di rona dan banyak pastel di dalam nadanya. Namun bagaimanapun juga warna merah ini didominasi oleh warna batu ruby yang ada di Burma. Daerahnya kalau nggak salah itu namanya Mogok, itu daerah pertambangannya itu. Sekarang ini kalau tidak keliru, yang tambang di Burma itu dibangun jadi bandara, sehingga eksplorasi batu itu juga udah mengalami penurunan, sehingga harga batu jadi sangat tinggi gitu ya, karena bahannya di pasaran juga menurun gitu. Ruby dari Kenya dan Tanzania juga mengejutkan dunia ketika mereka ditemukan tahun 60-an, karena warna mereka saingan terbaik ya ternyata dengan ruby-ruby yang lain. Sayangnya sebagian besar produksi ruby dari negara-negara yang memiliki banyak inklusi disebabkan cacat kecil yang ada, ini mengurangi transparansinya itu. Sehingga ruby dari tambang yang ada di Afrika jarang transparan dan cukup baik untuk difaset. Namun warna fantastis mereka ditampilkan untuk keuntungan, mendapat keuntungan penuh ya, ketika dipotong gaya cobocon atau cutting. Dengan demikian terdapatlah beberapa batu bersih dan langka yang terlihat dengan kualitas terbaik atas keberlakuan batu tersebut. Padahal ini jenisnya Afrika gitu kawan-kawan. Yang masih diburu oleh para penggemar batu ini yang jenis mogok. Jadi ya mogok itu yang di Burma ya. Jadi ruby juga didapatkan di daerah Afrika, di Kenya dan Tanzania. Ini mengejutkan nih. Ini jenis yang Tanzania nih. Ini Tanzania. Ini juga Afrika ya, yang ruby-rubynya ruby star ya. Warnanya sedikit agak gelap. Kalau yang apanya bloodstone itu yang digemari orang-orang tua itu. Jadi yang tadi saya sampaikan untuk di Tanzania itu mengejutkan dunia, karena yang ditemukan tahun 60-an mereka menjadi saingan terbaik yang memproduce ruby-ruby di tempat lain seperti di Thailand ataupun di Burma tadi. Sayangnya sebagian besar produksi ruby dari negara-negara yang memiliki terdapat inklusi yang cacat kecil yang kurang transparan, dia diambil potongan-potongan faset tadi, sehingga akhirnya sering kita bingung menempatkan ini ruby mana, ini ruby Afrika atau ruby Burma gitu. Cuman kita hanya lihat dari kacamata keindahan saja, estetika, kalau kelihatan lebih bagus dan menarik karena kekerasannya sama, bentuknya juga kurang lebih aja gitu. Ada orang yang berdiskusi dari sternya, katanya kalau Burma itu sternya merah katanya. Kalau yang ruby Afrika tuh sternya putih. Jadi ketika di center dia warnanya putih. Tapi ini pun juga ternyata di Burma juga didapatkan juga yang ditembak dengan dengan cahaya
setelnya putih juga gitu. Jadi ini tidak menjadikan suatu keharusan ya kawan-kawan ya, bukan merupakan suatu ketentuan. Jadi kadang-kadang beberapa kualitas batu rubi ini muncul di beberapa daerah, karena kayak Afghanistan, Pakistan, pegunungan Pamir ya, Commonwealth, di daerah-daerah lain telah membuat eksplorasi batu permata yang sangat sulit, sehingga suatu hari nanti mereka dapat menghasilkan jumlah yang signifikan di pasar dunia. Mereka telah membuat eksplorasi batu permata yang daerahnya juga sulit dijangkau, kemudian mereka membatasi orang-orang luar untuk bisa mendapatkannya, sehingga mereka memonopoli pasar gitu ya. Jadi memang demikian ya kawan-kawan ya. Jadi ruby untuk kualitas permata dalam bentuk mineral korundum, dan salah satu daripada jenis batu yang paling lama yang membentuk kristal aluminium. Jadi aluminium oksida ya. Korundum memiliki kekerasan rata-rata 9 skala Mohn, dan juga sangat sulit barangnya diperoleh dalam bentuk umumnya. Korundum bahkan itu ya dapat digunakan sebagai abrasif ya. Warna lain selain merah korundum juga terdapat warna yang dikenal untuk warna biru sebagai safir. Jadi the chromium, unsur yang chromium ya, unsur yang bertanggung jawab untuk warna merah di permata ini bisa juga banyak bergradasi ya, maksudnya menjadi berubah betul-betul berwarna menjadi warna biru. Jadi maksudnya menjadi warna biru dan berdegradasi juga menjadi warna hijau, sehingga kromium ini bisa berlaku pada batu zamrud maupun juga pada batu permata ruby gitu. Jadi ini inklusi saja ini ya. Semuanya bentuk yang melarutkan sutra inklusi lah istilahnya, yang mereka yang menghasilkan batu lebih transparan, lebih intens ya, untuk memberitakan tentang hal ihwal komposisi yang ada di dalam batu-batu mulia ini. Jadi kawan-kawan sekalian, sumber yang paling terkenal yang kita sepakati yaitu ya Burma dan Myanmar ya. Jadi ruby Burma dan Myanmar condong dia lebih tua, karena dalam sejarahnya batu usia dan mereka sudah dipakai pada zaman perunggu ya. Pertambangan mereka sudah dibuka di Mogok itu ya, udah cukup lama sekali. Ruby ini menjadi tambang legendaris ya di Mogok inilah, karena memiliki warna merah murni ya kalau yang di Mogok itu, sehingga digambarkan sebagai istilahnya pigeon blood. Meskipun istilahnya lebih aneh daripada standar fisiknya, sebenarnya ruby merah itu inten lebih muda juga hidup dan sangat indah gitu. Bukan hanya harus warna darah tua itu seperti pigeon blood. Banyak juga batu ruby Burma yang memiliki fluorensi yang kuat terkena sinar ultraviolet, seperti yang terkena di bawah sinar matahari, sehingga lapisannya jadi menambah warna ekstra. Dan ruby memiliki reputasi pemegang warna hidup, dan mereka semuanya berada di bawah kondisi pencahayaan. Ketika diberikan cahaya, mereka memberikan pantulan yang luar biasa. Karena permintaan batu ruby ini sangat banyak ya. Karena untuk orang-orang di wilayah Burma, Cina ini, batu-batu ini dijadikan sebagai penghias untuk patung-patung Buddhis ya. Sehingga akhirnya permintaan batu permata di sini sangat tinggi gitu.
Jadi mereka pun raja-raja, kayak raja-raja Thailand, mereka tuh pemilik batu rubi yang terbaik di dunia. Jadi itu kawan-kawan ya, sekedar informasi keberadaan tentang batu yang menjadi kesenangan para penggemar batu, khususnya untuk batu rubi. Karena batu rubi ini mendapat gelar King of Stone ya. Jadi dapat gelar Raja Batu gitu. Karena dari batu ini juga muncul cerita-cerita tentang mitos batu merah delima, yang konon katanya batu itu memiliki khasiat berbagai macam. Ini orang-orang yang para penggemar-penggemar yang sedikit menyenangi peristiwa-peristiwa mitologi yang ada kaitannya dengan batu-batu itu. Jadi khasiatnya berbagai macam yang telah diberitakan. Khasiatnya batu merah delima bisa memberikan kekebalan, memberikan kekuasaan, memberikan kewibawaan. Tapi kita bukan melihat batu dari sisi itunya, tapi kita melihat batu dari sisi estetika, keindahan, dan nilainya, value-nya. Sehingga kalau ketika kita mengenakan batu-batu tersebut, bukan hanya sekedar kesenangan, tapi memberikan nilai investasi yang pada waktu-waktu berikutnya batu-batu yang kita kenakan ini bisa kita tradingkan, bisa kita dagangkan, dan menghasilkan value untuk kita dan keluarga. Mungkin ini saja ya kawan-kawan ya, sedikit hal tentang batu rubi yang memiliki gelar rajanya batu permata, yaitu King of Stone atau Ratnaraj. Nah, ini bahasa bahasa Sanskerta. Jadi Ratnaraj itu diterjemahkan sebagai Raja Batu Permata. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.